Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat muda sekalian. Selamat datang kembali di semester baru di tahun ajaran 2026-2027. Dan kali ini kita akan bercerita tentang daya tahan dan kesungguhan. Saya ingin memberikan kisah sedikit, experience dari mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing yang memiliki daya tahan dan kesungguhan yang luar biasa, tidak mudah menyerah dan tidak patah semangat meskipun dilakukan perbaikan berkali-kali. Dan kisah ini bermula dari bagaimana niat mereka untuk bisa menghadirkan publikasi yang bagus dari hasil riset yang mereka lakukan. Dimulai dari mahasiswa saya, alumni yang pertama kali mentas ya, ataupun sidang dengan jadwal publikasi yang sangat luar biasa, yaitu Azida dan juga Syafruddin Kamal. Keduanya menempuh jalur publikasi sebagai salah satu cara untuk menjadi sarjana pada tahun ajaran di mana mereka tamat pada saat itu. Jadi permulaan ini dimulai dengan diskusi yang berat, diskusi yang ringan, kemudian mendengarkan pendapat mereka, mendengarkan akomodasi yang ingin mereka majukan sebagai salah satu syarat dan jalan mereka untuk selesai. Lalu kita berdiskusi dengan pembimbing lain, dan pada akhirnya mereka mulai waktu mereka melakukan riset dengan baik. Dan hasilnya ternyata saya mendapat banyak sekali pelajaran dari Azida dan juga Syafruddin Kamal. Dan publikasi mereka juga baru-baru ini dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1, dan standarnya juga sangat menyenangkan dan juga mencengangkan ya. Sekaligus ini juga merupakan refleksi ketangguhan dan juga kesungguhan mereka di dalam menyelesaikan tugas, dan tentu saja dengan mentalitas yang kuat. Kemudian yang kedua ada Yudis. Dia juga awalnya memiliki keinginan besar juga untuk melakukan riset dengan publikasi. Kecenderungan ini sebenarnya adalah sebuah kecenderungan yang positif, dan kemudian dari Yudis saya juga bertemu dengan Tasya dan juga dengan Agil. Ketiga mereka ini saya bimbing di satu waktu bersamaan. Tentu saja pasti akan mencuri waktu ya, di tengah-tengah pekerjaan yang sibuk dan padat, tetap menyiapkan waktu untuk mahasiswa bimbingan agar cita-cita dan tujuan mereka bisa selesai tepat waktu. Tapi yang hebatnya juga pada ketiga ini, mental mereka yang kuat, tidak gampang menyerah, nggak gampang menyerah dalam artian terus pengen berbalik arah gitu ya, mencari kambing hitam, kalau kami istilahkan kambing putih ya, untuk membuat mereka tervalidasi tidak bersalah. Tapi justru dari ketiga ini saya belajar ternyata anak muda pun, Gen Z seperti yang dibicarakan orang banyak yang mungkin punya kepedulian tidak sama dengan generasi milenial dan lain-lain. Justru dari mereka bertiga saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Attitude, disiplin, dan kesungguhan. Saya mendapatkan banyak dari mereka, dan itu merupakan satu kesempatan bagi saya justru dan bagi mereka juga untuk sama-sama saling belajar. Tentu dengan bantuan pembimbing kedua juga dan juga penguji pada saat mereka bersidang. Kemudian ada lagi Hanisa. Hanisa juga menempuh cara yang sama. Dia melakukan penyelesaian studinya dengan cara publikasi. Dan Hanisa dan Agil adalah dua dari antara banyak mahasiswa yang saya bimbing yang lulusnya sangat-sangat tepat waktu. 3 tahun 2 bulan. Sekarang mereka lagi santai-santai, belajar lagi karena bersiap-siap untuk memasuki dunia kerja dan juga dunia kampus gitu. Dan ada lagi kesempatan untuk bisa mengambil S2 dan lain-lain di pekerjaan profesional. Kemudian selanjutnya ada lagi mahasiswa saya itu yang juga baru saja selesai melakukan penelitian dan sudah publikasi juga, dan dia sekarang sudah sambung lagi ke S2. Itu namanya Yafi ya, mahasiswa yang sangat saya juga perhatikan. Ini merupakan mahasiswa yang sangat punya keinginan besar untuk terus maju gitu ya. Dan keinginan untuk maju itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Mungkin di video ini akan saya tampilkan beberapa capaian-capaian mereka dan bagaimana mereka mendedikasikan waktu mereka bukan saja untuk bermain, berorganisasi, tapi concern juga untuk menata perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang proses kita bimbingan tersebut. Sebagai manusia, sebagai dosen, tentu saya tidak terlepas dan terluput dari kekurangan. Kekurangan saya adalah waktu.
karena disambi dengan pekerjaan lain yang ditugaskan kepada kami semua para pengajar, dan pasti ada mengurusi keluarga, anak-anak di rumah, komunitas, dan banyak hal lagi yang terkait dengan hobi dan juga aktivitas-aktivitas sosial yang kami geluti. Tapi satu hal yang saya bangga dari mereka semua adalah kejujuran mereka untuk terus berani menjadi orang yang sukses dengan menempuh jalur yang tidak biasa. Jalur yang tidak biasa ini sebenarnya diminati oleh banyak mahasiswa, tetapi tidak semua punya concern yang sama. Tentu saja dari situ kita bisa melihat jalan panjang sebenarnya akan terbuka lebar bagi siapapun yang ingin mendedikasikan pengetahuannya, belajar kuat, belajar ekstra, tidak gampang menyerah, dan tahu tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah menyelesaikan bimbingan dan juga sudah publikasi, sudah tamat, dan akan yudisium dan akan wisuda di tahun ini. Dan ini merupakan menutup rangkaian tahun ajaran semester lalu di 2025-2026, dan kita masuk tahun ajaran genap 2026-2027. Semangat, temukan potensi yang kalian miliki, jangan ragu, jangan takut, jangan validasi diri kalian dengan orang lain, tetapi fokus dengan tujuannya. Semoga tercapai yang kalian mau dan cita-citakan. Selamat bertemu lagi kepada anak-anak baru dalam rombongan riset kami. Semoga bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mari kita belajar bersama. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.